apa kabar? Kini saatnya saya Janetli mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kehabisan obat penenang, seorang suami menghabisi nyawa istri dan anaknya di Kabupaten Bulukumba. Mengaku sebagai polisi, pelaku begal menangis saat ditangkap di Kabupaten Goa. Berawal dari hobi koleksi batu kristal, seorang pria dari kota Parepare menghasilkan pundi-pundi uang hingga jutaan rupiah. Karena obat penenangnya habis, seorang pria di Kabupaten Bulukumba mengamuk sampai membunuh istri dan anaknya. Pria yang diduga mengidap gangguan jiwa itu pun mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Warga desa Bontominasa di Kabupaten Bulukumba geger dengan penemuan 3 jenazah di dalam rumah. Ketiganya tewas dalam kondisi mengenaskan. Ibu dan anak bungsu bersimbah darah di kasur, sementara kepala rumah tangga tergantung. Usai petugas membuka paksa pintu rumah, tangisan anak sulung pecah melihat kondisi keluarganya. Kematian ketiganya berawal dari amukan kepala keluarga, Zainuddin. Pria 53 tahun itu mengalami gangguan jiwa. Ia kerap mengamuk jika obat penenangnya habis. Ternyata amukan Zainuddin pada hari itu membawa petaka hingga menghabisi nyawa istri dan anak bungsunya. Sementara anak sulungnya selamat karena lari meminta bantuan warga dan petugas setelah melihat ayahnya mengamuk. Sayangnya bantuan datang terlambat. Ibu dan adiknya tewas imbas amukan ayahnya. Sementara pelaku mengakhiri hidup dengan gantung diri. Pelaku ini memang sudah lama mengalami stres dalam hal ini gangguan jiwa. Nah, karena kurang lebih 10 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah itu pernah juga naparan kakaknya. Ya, jadi itu akibat daripada gangguan jiwa itu. Nah, ini sudah beberapa hari katanya menurut Pak Ajiril bahwa dia datang di puskesmas minta obat karena kehabisan obatnya. Tapi pihak puskesmas obat di sana habis. Sebelumnya pelaku sempat ke puskesmas untuk meminta obat penenang yang biasa ia konsumsi. Namun stok obat yang kerap ia konsumsi itu habis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sementara di kota Parepare, seorang remaja menganiaya kekasihnya lantaran menolak diajak kabur. Keduanya baru menjalin hubungan asmara selama 7 bulan. Remaja 17 tahun diringkus kepolisian dari Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara pada 17 Mei kemarin. Remaja ini ditangkap lantaran diduga menganiaya remaja lainnya yang tak lain merupakan kekasihnya. Penangkapan pelaku setelah adanya laporan warga sekitar yang melihat seorang remaja perempuan yang bersembunyi di sebuah toko. Remaja 16 tahun itu terlihat ketakutan. Polisi akhirnya membawa remaja 16 tahun itu dan menangkap kekasihnya yang berusia 17 tahun. Kedua pasangan muda-mudi ternyata berasal dari Kabupaten Goa. Mereka datang ke kota Parepare dengan menumpang angkutan umum. Saat akan diajak untuk pergi ke Kabupaten Sidrap, remaja perempuan ini menolak karena awalnya kekasihnya hanya ingin mengajaknya berjalan-jalan di sekitar kota Makassar. Penolakan ini diduga memicu pelaku penganiayaan korban. Penganiayaan terhadap seorang perempuan yang mengaku sebagai suami, tapi setelah dilakukan pendalaman ternyata bukan pacarnya ya. Yang keduanya ini dari Kabupaten Goa datang ke Parepare, sehingga perempuan ini berusaha untuk menyelamatkan diri sehingga melapor kepada warga. Namun yang adanya pengaduan dari warga, dari Polsek KPN, dari Patroli Multi Kejahatan yang cepat menanggapi itu dan mengamankan laki-laki ini. Pasangan muda-mudi yang baru menjalin kasih selama 7 bulan ini diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Parepare untuk proses lebih lanjut. Suwadi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi berikutnya, seorang pria diamuk warga setelah tertangkap basah akan membegal motor seorang perempuan. Pelaku begal itu sempat mengaku sebagai polisi saat akan mengambil motor korban.
Menangis kesakitan, beginilah reaksi Ewa, pemuda 30 tahun pelaku begal yang mengaku sebagai anggota polisi. Pria yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ini sempat diamuk warga saat akan mengambil motor seorang perempuan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Modus pelaku dengan menyita motor korban karena tak menggunakan helm saat berkendara. Korban yang ketakutan langsung berteriak. Tak jauh dari lokasi ada kumpulan warga dan anggota Kodim setempat yang mendengar teriakan korban. Sebagai pelaku begal, coba kita ceritakan. Di depannya saya lihat tidak pakai helm. Pakai helm. Terus saya suruh singgah, saya ambil kunci motornya depan Kodim. Dia menangis, dia kira saya begal. Begal. Di situ saya diborongi sama anggota Kodim, satu Kodim. Polisi mengatakan pelaku sengaja mengambil potongan rambut mirip anggota polisi untuk melancarkan aksinya. Namun karena korbannya berteriak, modusnya gagal. Malah pelaku jadi bulan-bulanan warga. Melakukan pencurian dengan cara merampas kunci dan mengaku sebagai anggota. Dia memang mengaku anggota. Dia disebut dari mana? Sempat mengaku anggota dari Polres Goa, kemudian dari korban melakukan ada upaya perlawanan, kemudian di situ ada masyarakat. Nah, kemudian diketahui oleh masyarakat, kemudian si pelaku ini sempat dikeroyok oleh masyarakat, kemudian dari pihak Polres Goa mengamankan pelaku di Mapolres Goa. Kini pelaku Ewa ditahan di Polres Goa. Motor milik korban jadi barang bukti aksi begal pelaku. Ewa kini terancam pidana pencurian karena terbukti melanggar pasal 362 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun, seperti pemuda di Kota Parepare yang mencuri motor kakak kandungnya. Motor dicuri saat terparkir di halaman rumah kakaknya dengan alasan mau dipakai untuk kerja keluar daerah. Inilah Muhammad Adhan alias Pengkong. Pria 23 tahun ini harus berurusan dengan hukum lantaran mencuri motor kakak kandungnya. Motor diambil saat terparkir di halaman rumah. Pelaku beralasan ingin memakai motor kakaknya untuk keperluan mencari kerja ke Mamuju. Namun lain cerita, kakaknya kaget melihat motornya hilang pada 5 Mei lalu. Kehilangan motor ini dilaporkan ke polisi. Barulah terungkap ternyata adik kandungnya hendak menjual motornya di sebuah bengkel di Sulawesi Barat. Dari interogasi kami dan hasil pemeriksaannya, mereka memang sengaja mau membawa pergi ke Mamuju. Tanpa sepengetahuan kakaknya. Tapi dengan alasan dia akan mencari pekerjaan di Mamuju. Dari pengolahan di TKP, setelah kita mengamankan barang bukti di Majene, di Desa Surundu, Kabupaten Majene, Sulbar, diperoleh bahwa sebenarnya mereka akan menjual kendaraan itu. Cuma karena kendaraan itu ditolak sama bengkel tersebut. Kini pelaku ditahan di Polsek Ujung, Kota Parepare. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 junto pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Suari Gatang melaporkan dari Kota Parepare.